Perkenalkan, nama saya Teresia Novia Jeraluo, saya dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan sumber daya manusia, simulasi perencanaan SDM untuk puskesmas fiktif. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang. Secara sederhana, analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mematuhi jumlah kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap pegawai pada semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Perencanaan SDM untuk fasilitas kesehatan berbasis data kebutuhan dapat dihitung berdasarkan fasilitas tenaga kesehatan di tingkat pertama berdasarkan standar ketenagaan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama non-pemerintah yaitu klinik dan diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Metode analisis data. Yang pertama, komplikasi dan analisis ketersediaan SDMK berdasarkan data tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, konsil profesi kesehatan, dan program pendayagunaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan. 2. Identifikasi standar ketenagaan minimal untuk setiap jenis dan kelas di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Penggabungan data tenaga kesehatan per jenis dan kelas di fasilitas pelayanan kesehatan dari seluruh provinsi. 4. Perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal. 5. Penyajian dan pembahasan hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan dan provinsi. 6. Rekomendasi untuk tindak lanjut bagi upaya pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasan mutu pelayanan kesehatan. Di sini juga, dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini terdapat beberapa hal yang terjadi keterbatasan. Yang pertama, analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru mencangkup tenaga kesehatan dan belum termasuk asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang dikarenakan keterbatasan sumber data. Kedua, data jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik merupakan estimasi karena di real belum bisa didapatkan. Ketiga, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan hanya dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di mana perhitungan hanya mengakomodir tenaga kesehatan yang bekerja di dalam gedung puskesmas saja, tanpa memperhatikan jumlah tenaga yang bekerja di luar gedung. Keempat, data yang digunakan tidak bersifat real time, namun menggunakan batas pengambilan data fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang dimana puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Dokter gigi, ahli tenaga laboratorium medik, dan kesehatan lingkungan ialah jenis tenaga yang paling banyak tidak tersedia di puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, telah diatur jumlah tenaga yang minimal harus terdapat di rumah sakit yang terdiri dari: pertama, tenaga medis; kedua, tenaga kefarmasian; ketiga, tenaga keperawatan; keempat, tenaga kesehatan lain; dan yang terakhir, tenaga non-kesehatan. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM di puskesmas, di mana perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas menggunakan pola standar minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang membedakan jenis puskesmas rawat inap dan non-rawat inap. Namun belum dipisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil atau sangat terpencil. Kelebihan tenaga diartikan sebagai tenaga yang
telah berlebih berdasarkan jenis sesuai standar Fasinkes. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah penduduk di puskesmas tertentu cukup banyak sehingga dibutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang melebihi standar ketenagaan. Ketiga, menumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu yang terletak di daerah urban. Ketiga, belum diterapkan retribusi tenaga kesehatan sesuai perencanaan kebutuhan dan pemerintah daerah setempat. Di sini juga ada perencanaan sumber daya manusia atau SDM di puskesmas fiktif, yang dimana secara umum ratio tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2017 dan 2018 untuk semua pulau di Indonesia. Namun, masih terdapat disparitas antara provinsi satu dan lainnya. Ditunjukkan dengan A. Yang pertama, ratio tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi terendah yang dimana berada di Pulau Maluku Utara dan Papua Barat. B. Ratio tenaga perawat, kesehatan masyarakat, gizi, dan kesehatan lingkungan terendah berada di Pulau Jawa, sedangkan untuk tenaga bidang keteknisan medis dan keterapisan fisik berada di Pulau Papua atau Papua Barat. Di sini juga pada materi ada dua kasus, yang dimana kasus yang pertama, Puskesmas X ingin melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru hanya mencakup tenaga kesehatan dan belum termasuk asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang. Data jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik merupakan estimasi, karena data real belum bisa didapatkan. Apa yang menjadi keterbatasan dalam analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan di SDMK di Puskesmas? Untuk opsi bagian A, data real tentang jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik sudah didapatkan. B. Analisis data ketersediaan perkiraan kebutuhan SDMK sudah mencakup asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. C. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sudah dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal dan memperhatikan jumlah tenaga yang bekerja di luar gedung. D. Data yang digunakan bersifat real-time dan terkini. E. Analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru belum mencakup asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang dan data jumlah jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik yang merupakan estimasi. Baik, untuk jawaban pada kasus yang pertama yaitu E. Analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru belum mencakup asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang dan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik merupakan estimasi. Karena analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK di Puskesmas X memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, analisis data hanya mencakup tenaga kesehatan yang belum termasuk asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang. Kedua, data jumlah dan jenis ketenagaan yang ada di klinik merupakan estimasi karena data real belum bisa didapatkan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas X perlu mempertimbangkan keterbatasan tersebut untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas perencanaan. Dengan demikian, Puskesmas X dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja dengan adanya perencanaan kebutuhan di tenaga kesehatan yang efektif. Untuk kasus yang kedua, Puskesmas X ingin melakukan perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, perhitungan kebutuhan tenaga tersebut menggunakan pola standar minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang belum bisa memisahkan berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil atau sangat terpencil. Apa yang menjadi keterbatasan dalam perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis di Puskesmas X? Opsi bagian A, perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis sudah memisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil. Bagian B, perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis menggunakan pola standar minimal yang tidak sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis belum bisa
memisahkan puskesmas berdasarkan jenis rawat inap dan non-rawat inap. D. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis menggunakan data yang tidak akurat. Dan E. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis belum memisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan terpencil, dan atau sangat terpencil. Baik, untuk jawaban pada kasus kedua yaitu E. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis belum memisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil, karena keterbatasan dalam perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis di puskesmas X adalah perhitungan kebutuhan tenaga tersebut belum memisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil. Hal ini dapat memengaruhi akurasi perhitungan kebutuhan tenaga medis dan dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas X. Oleh karena itu, puskesmas X perlu mempertimbangkan keterbatasan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi kerja. Dalam konteks rekam medis, perhitungan kebutuhan tenaga yang akurat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi kerja di puskesmas X. Baik, sekian dari penjelasan materi saya ucapkan terima kasih.